Ibu dan Bapak, pernahkah mencoba untuk mengubah sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari? Misalnya, saat ibu dan bapak memutuskan untuk bangun lebih pagi untuk berolahraga. Apa yang ibu dan bapak rasakan di masa awal perubahan kebiasaan itu? Pasti timbul rasa tidak nyaman ya. Pengalaman yang sama juga mungkin dirasakan oleh warga sekolah saat menghadapi masa transisi menuju kebiasaan baru. Karena proses perubahan bukanlah proses yang nyaman, apalagi instan. Mengapa kita perlu memahami sifat perubahan ini? Dalam membangun komunitas belajar, proses perwujudannya berkaitan dengan perubahan budaya, perilaku, dan pola pikir dari seluruh guru dan tenaga kependidikan. Sebagai kepala sekolah, ibu bapak akan berperan sebagai pemimpin dan pendamping guru dalam menjalani perubahan ini. Proses perubahan bukanlah proses yang instan. Artinya, proses yang akan ibu bapak lalui dalam membangun komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan terjadi dalam hitungan bulan maupun tahun. Lantas, apa yang harus ibu dan bapak lakukan agar proses perubahan tersebut berjalan dengan konsisten? Ada 4 hal yang harus dilakukan ibu dan bapak saat berperan sebagai pemimpin dan pendamping proses perubahan. Yang pertama, mengomunikasikan rasional dan tujuan secara efektif. Kedua, membangun kepercayaan. Ketiga, membangun kompetensi. Dan yang terakhir, mengomunikasikan hasil. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengomunikasikan latar belakang dan tujuan secara efektif. Pada tahap awal membangun komunitas belajar, kepala sekolah perlu menjelaskan untuk apa sih komunitas belajar ini? Kenapa kita melakukan perubahan ini? Apa yang ingin dicapai dari komunitas belajar ini? Perubahan yang berdampak akan terwujud saat seluruh tim mampu memahami latar belakang dan tujuan mengapa perubahan ini dilakukan dengan jelas. Selain itu, kepala sekolah juga perlu menjelaskan apa manfaat perubahan ini bagi diri warga sekolah dan cita-cita organisasi jika perubahan benar-benar dijalankan. Hal ini akan membutuhkan rasa kebutuhan dan tanggung jawab kolektif terhadap tujuan. Sebagai contoh, seluruh guru dalam komunitas perlu memahami mengapa guru perlu melakukan refleksi setelah mengajar. Pastikan mereka memahami tujuan serta manfaat dari penumbuhan kebiasaan tersebut. Jika perubahan tidak diawali dengan penjelasan tersebut, akan sangat mungkin orang mengira ini sebagai pekerjaan tambahan dan menjalankannya dengan seadanya. Maka itu, di tahap awal membangun komunitas belajar, sangat penting ibu bapak melakukan penguatan dan penyamaan persepsi bersama seluruh guru tentang komunitas belajar ini. Kedua, membangun kepercayaan. Kepercayaan akan tumbuh saat kepala satuan pendidikan terhubung secara emosi dengan seluruh timnya. Caranya, jadilah rekan, bukan mandor. Saat ibu bapak berpartisipasi dalam diskusi kelompok belajar, jangan bersikap seperti mandor yang mengawasi anak buahnya, sehingga membuat suasana canggung, karena guru-guru takut salah. Jadilah teman dan fasilitator mereka, sehingga suasana terasa nyaman. Dengarkan pendapat guru. Sesekali coba ajak bicara personal, tanyakan kesulitan yang dihadapi, berikan dukungan dan solusi. Menjadi panutan. Sebagai pemimpin, bapak dan ibu perlu berupaya konsisten dan berkomitmen terhadap perubahan-perubahan yang telah disepakati di awal membangun komunitas. Dengan melihat pemimpinnya bersungguh-sungguh dalam menjalankan perubahan, guru akan terinspirasi dan termotivasi menjalani perubahan. Ketiga, membangun kompetensi. Ketika komunitas belajar sudah berjalan,
tentu kita akan mulai menyadari berbagai hal yang belum kita pahami atau belum bisa kita lakukan. Ibu dan bapak sebagai pemimpin perubahan perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dengan berbagai pelatihan yang dibutuhkan, atau mendorong anggota komunitas belajar bersama. Ibu dan bapak dapat menggunakan sumber-sumber yang telah disediakan Kemendikbudristek di platform Merdeka Mengajar. Selain itu, dukungan dan bimbingan ini dapat berupa umpan balik yang membangun antar individu atau anggota tim. Keempat, mengomunikasikan hasil. Bagaimanapun, pemimpin harus berusaha untuk memastikan pencapaian hasil yang diharapkan. Untuk memastikan hal tersebut, ibu bapak beserta tim kecil perlu mengumpulkan data yang relevan terhadap hasil belajar murid. Gunakan data untuk melakukan refleksi terhadap proses dan hasil komunitas belajar di satuan pendidikan. Hasil refleksi kemudian akan digunakan untuk merancang perbaikan yang dapat memaksimalkan dampak komunitas. Lakukan selebrasi terhadap pencapaian sekecil apapun, sehingga para guru merasa dihargai atas proses yang telah dilakukan. Ibu dan bapak juga dapat mengajak guru untuk merayakan capaian-capaian yang telah dihasilkan. Capaian atas peningkatan kompetensi dirinya atau capaian atas hasil belajar muridnya. Itulah tadi 4 hal yang perlu dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Seperti halnya guru dalam belajar, ibu dan bapak juga perlu melakukan siklus belajar bersama tim kecil dengan konsisten. Namun, fokus ibu dan bapak sebagai kepala satuan pendidikan adalah bagaimana membantu para guru untuk memberikan dampak kepada peserta didik. Yuk, saling berjuang bersama untuk menjadi pemimpin perubahan di satuan pendidikan kita masing-masing.